Teman-teman, ini turunan tajam saat kita balik dari Candi Ijo ke bawah ya. Tips dari saya kalau turunan tajam seperti ini dan pakai matic, karena matic itu kan engine brake-nya kecil banget, hampir nggak ada, kecil banget. Jadi kita harus pinter-pinter memainkan rem kita, teman-teman. Tips dari saya, kalau saya yang pertama itu kecepatan kita atur supaya tetap di bawah 30 km per jam. Ya, jadi ya caranya pokoknya kecepatan jangan lebih di atas 30, karena kalau kita kencang kemudian direm terus itu kinerja remnya berat. Jadi kalau saya turunan itu pelan-pelan begini kalau pakai matic. Kemudian gunakan rem belakang untuk rem utama ya, dan rem depan untuk rem penyeimbang. Kalau saya begitu. Jadi misalnya rem belakang ya, tapi tetap juga kalau ditekan terus juga bahaya. Tapi utamanya tetap rem belakang, kemudian rem depannya penyeimbangnya. Nah, kemudian kita pelan-pelan kita gantian. Belakang kita ganti sedikit ke kanan, lepas. Jadi kita mainkan saja. Ini tajam sekali turunannya. Dronjong. Nah, ini rem belakang ini saya mainkan diimbangi rem depan aja. Rem depannya dindel-ndel kalau saya. Nah, jadi misalnya rem belakang itu ngeblong, kita masih punya rem depan. Begitu juga sebaliknya. Intinya gantian. Gantian, tapi kalau saya utamanya rem belakang, depannya untuk penyeimbang ya. Jadi rem belakang misalnya udah cukup ya rem belakang saja ya. Cuman tetap harus dindel-ndel juga teman-teman nih. Kalau saya begini, nah ini kan turunnya tajam banget nih. Nah, tetap kecepatan jangan sampai di atas 30, kita pakai rem belakang, rem depannya seimbang. Cet. Nah, kadang kita gantian. Nah, kalau saya begini teman-teman, ya selama ini aman sih, ke turunan manapun selama ini dengan metode ini aman. Nggak tahu kalau teman-teman lain ada yang lebih paham tentang kinerja rem, boleh nanti komen di bawah. Silahkan nanti kita diskusi apakah sama atau berbeda triknya. Ini kan turunan terus ini teman-teman, ya kan? Ini masih turunan tajam ya. Saya pakai utama rem kiri atau rem belakang ini utama, kemudian saya imbangi rem depan. Dan kecepatan saya atur harus di bawah 30 km per jam. Jadi nggak usah terburu-buru, jangan sampai neronjong. Rem kanan, rem kiri, rem belakang sebagai rem utama, rem depan penyeimbang. Apalagi saya pakai Aerox ya. Aerox itu terkenalnya rem belakang yang belum cakram itu kurang pakem. Jadi harus diimbangi dengan kanan. Wih, kita berhenti sebentar teman-teman, lihat sunsetnya cantik banget. Itu sunsetnya cantik banget teman-teman. Keren. Depan itu proyek pembangunan jalan Prambanan Wonosari. Oh, udah tenggelam, nggak jadi foto. Oke, kita lanjut. Ya, masih turunan tajam. Jalan Candi Ijo ke Yogyakarta. Ya, masih pakai metode yang sama, kecepatan di bawah 30 km per jam. Rem utamanya rem belakang dan kanan sebagai penyeimbang. Jadi jangan semuanya direm. Kalau semuanya direm, nanti ngeplos semua, berbahaya. Ya, setidaknya misalnya yang kiri nyeplos, yang kanan kita masih bisa rem, atau yang kanan nyeplos, yang kiri masih bisa kita rem. Dan jangan lupa untuk dindel-dindel begini. Ya, iya.
Ini masih turun ya teman-teman, dan bis-bis besar masih naik untuk tujuan ke Tebing Beksi. Pasti ke Tebing Beksi, karena kalau ke Obelik nggak bisa lewat sini. Obelik bis besar itu harus berhenti di rest area bawah, kemudian naik pakai apa namanya, shuttle. Iya, ini udah mau sampai bawah. Ya, kita sudah sampai bawah teman-teman. Dan itu tadi tanjakan Beksi. Ini apa? Oh, gantian bis. Artinya dari atas ada bis yang mau ke bawah. Sium. Nah, ini kalau dua bis simpangan nggak bisa, jadi dia gantian teman-teman. Kalau ada yang dari atas ke bawah, yang dari bawah stop dulu. Kita balik lewat kiri bisa nih. Lewat kiri.